Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas bab ijtinabus subuhat, menjauhi subuhat. Nassul hadis Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahwan Nu'manu bi isba'aihi ila udhunaihi innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqas subuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu, muttafaqun alaihi. Tarjamah dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan Nu'man memasukkan jarinya ke dalam dua telinganya. Sesungguhnya yang hal itu jelas, dan yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang samar-samar hukumnya, tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjauhkan diri dari perbuatan perkara syubhat, maka ia telah menjaga kesucian agama dan kehormatan dirinya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara yang haram. Sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar daerah larangan, dikhawatirkan ia masuk ke dalam daerah larangan tersebut, ketahuilah, setiap raja memiliki daerah larangan, dan ketahuilah bahwa daerah larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Tapi jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati atau qalbu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ma'anil mufradat bayinun ay wadihun, itu jelas. Mushtabihat umurun multabisatu ghairu mubayyinatin liqauniha datu jihati minal halali wa jihati minal haram, yaitu perkara-perkara yang tidak jelas halal dan haramnya. Istabro'a lidinihi ay salama minadzammi syar'an wa arfan, yaitu terpelihara agamanya. Irdihi ay sonahu minadzammin nas wa kalamit ta'in, yaitu kehormatannya. Al-hima ay al-mar'il ladzi yahmihi sultan, ay ma khassahul imam li nafsihi wa mana'a ghairahu minhu, daerah terlarang atau tanah yang terlarang yang terpelihara. Mudghatun ay qit'atun minal lahmi, segumpal daging. Dalam hadis disebutkan bahwa An-Nu'man memasukkan jari ke dalam kedua telinganya. Ini menunjukkan bahwa ia mendengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Innal halala bayyinun, perkara yang halal itu jelas. Maksudnya adalah tidak butuh penjelasan lagi, semua mengenalnya, di mana sudah dinaskan oleh Allah dan Rasul-Nya akan kehalalannya,
atau sudah ada ijma kaum muslimin tentang halalnya. Contohnya, Allah menghalalkan jual beli. Allah juga menghalalkan makanan, minuman, dan pakaian yang telah diketahui halalnya oleh orang banyak. Wal haram bayyinun. Yang haram itu juga jelas, yaitu telah ada dalil tegas dari Allah dan Rasul-Nya atau ijma kaum muslimin akan keharamannya secara langsung. Misal dalam firman-Nya wa harrama riba, yaitu diharamkannya riba. Wa bainahuma mushtabihat. Di antara keduanya terdapat perkara mushtabihat, yaitu perkara antara halal dan haram yang masih diragukan. Ya'lamuhunna katsirum minan nas, dan perkara syubhat ini adalah perkara yang tidak diketahui kebanyakan manusia, antara yang halal dan yang haram. Sebab terjadinya kesamaran dalam memahami dalil karena pertama, dalil dianggap bertentangan, tidak dapat mengkompromikan dan tidak dapat melakukan tarjih penguatan dalil. Ini dari sisi seorang mujtahid. Yang kedua, adanya perbedaan ulama dalam memahami dalil perintah atau larangan. Dan yang ketiga, dalil yang masih sama dan belum sampainya seorang mujtahid karena hanya dinukilkan dari sedikit orang. Famanit taqas syubhati faqadistabro'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menjauhi perkara syubhat dan membatasi dari perbuatan-perbuatan syubhat, maka ia telah menjaga kesucian agama dan juga kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fis subhati waqa'a fil harami. Siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka ia akan terjatuh atau terjerumus ke dalam perkara yang haram tanpa ia sadari. Ia menganggap remeh perbuatan subhat sehingga akhirnya dia terjatuh kepada perbuatan yang haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa fi. Disebutkan dalam hadis ini bahwa orang yang terjerumus dalam perkara subhat, maka tanpa disadari dia akan terjatuh kepada perkara yang haram, seperti seorang pengembala yang mengembala ternaknya di sekitar tanah larangan dan dikhawatirkan ia masuk ke dalam daerah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki tanah larangan atau tanah yang terpelihara yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain, hanya khusus untuk diri dia sendiri. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan tanah atau daerah larangan Allah adalah di muka bumi ini segala perkara yang diharamkannya. Maksudnya, hendaklah diri kita menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, karena ketika kita mendekati hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka bisa jadi kita masuk ke dalamnya. Maksudnya, perkara yang sudah jelas Allah larang dalam Al-Quran, kita tidak boleh mendekatinya sama sekali dan harus kita jauhi. Seperti Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah engkau mendekati zina. Maka perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina tersebut harus kita hindari, seperti halnya berpacaran, berpegangan tangan dengan yang bukan mahram. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbun. Di dalam diri manusia ada segumpal daging, yang daging tersebut akan membuat diri manusia tersebut baik
ataupun buruk. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hati diibaratkan seperti raja yang dia akan mengatur segala gerak-gerik baik buruknya yang akan dilakukan oleh manusia. Maka bagaimana kita senantiasa menjaga hati agar senantiasa cinta dan selalu ada rasa takut kepada Allah. Dalam hadis ini dijelaskan tentang bentuk zuhud dan waro, yaitu dengan cara kita menjauhi perbuatan atau perkara yang subuhat. Yang kedua, mencukupkan diri dengan hal-hal yang halal. Dan yang terakhir, ketiga, menjauhi dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Perkara yang subuhat harus kita tinggalkan agar kita bisa melakukan atau menjadi orang-orang yang memiliki sifat waro. Mungkin itu penjelasan dari Ustazah tentang hadis menjauhi syubhat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.